Sejak didirikan pada tahun 1964 hingga saat ini Golkar selalu ada di sisi pemerintahan. Partai pemenang dan partai yang sedari dulu hingga saat ini nggak pernah ada di barisan oposisi. Golkar adalah partai yang sudah paham dan berpengalaman dalam membangun dan mengelola sebuah negara. Itulah kenapa Golkar tetap menjadi partai besar dari dulu hingga sekarang. Bisa dibilang Golkar itu core of the core-nya pemerintahan di Indonesia. Sebagai ahlinya ahli, intinya inti, core of the core. Siapapun presiden yang pernah menjabat, pasti selalu membutuhkan Golkar di dalam pemerintahannya. Ini juga yang menjadi alasan kenapa beberapa waktu lalu banyak tokoh politik yang datang sowan ke Golkar. Ya karena untuk membentuk kabinet yang paling rasional adalah bersama Golkar. Jadi, bagi banyak partai lainnya nih, bekerja sama dengan Golkar itu lebih dapat dipercaya dan lebih jelas juga arah tujuannya. Sebagai partai besar, tentunya Golkar juga butuh simbol di dalam pemerintahan. Terakhir kali Golkar memiliki simbol tuh saat Soeharto menjadi presiden dan saat Yusuf Kala menjadi sosok wakil presiden. Setelah itu, Golkar nggak punya simbol, walau tetap menjadi partai yang selalu ada di sisi pemerintahan. 2024 nanti pastinya adalah momen di mana Golkar akan kembali meletakkan simbolnya di pemerintahan. Nggak lagi hanya sekedar menjadi partai di sisi pemerintah, tetapi juga memiliki figur yang menjadi simbol bahwa Golkar itu kuat di pemerintahan Indonesia. Sosok Airlangga yang begitu kuat dan memiliki rekam jejak yang gemilang, tentunya akan menjadi simbol yang diharapkan Golkar untuk ada di posisi tinggi di pemerintahan Indonesia. Dan faktanya memang beliau menjadi target pinangan oleh semua tokoh bakal calon presiden 2024. Semua ingin merangkul Airlangga beserta Golkarnya untuk berkenan menjadi tandem mereka di 2024 nanti. Sebagai partai memiliki daya tawar yang tinggi, Golkar tentu punya hak pilih-pilih dong. Masa iya selevel beliau menjadi tandem dari tokoh yang hanya selevel petugas partai? Atau bahkan jadi tandem dari pion antah berantah yang tiba-tiba diusung oleh partai? Level ketum partai tentunya harus bersanding dengan level ketum partai juga. Maka, yang paling mungkin terjadi adalah Airlangga akan tandem dengan Prabowo, yang mana mereka berdua sama-sama ketum partai sekaligus sama-sama menteri andalan di kabinet Jokowi. Tapi dunia politik adalah dunia yang sangat dinamis. Semua hal bisa terjadi. Yang pasti, keinginan Golkar untuk memiliki simbol sendiri di pemerintahan 2024 nanti sudah pasti menjadi harga mati.